menentukan tempat segala macam. Ini tinggal kita naikkan del. Ya. Terus sudah judul percobaan, apalagi nih? Tanggal percobaan. Tanggal berapa? Ya, kasih tahu di situ ya. Misalnya hari ini deh. Hari ini tanggal berapa ya? Oh, yang kemarin habis ulang tahun, tanggal berapa ya dia ulang tahun kemarin ya? Mbak Beauty. Aduh, lupa dah. Ini hari apa sih? Selasa. Minggu kali ya mbaknya ulang tahun ya? Apa tanggal 4? Saya anggap aja deh. Nggak mungkin di hari itu kan ya. Saya buat aja tanggal 3 April lah ya, 2020. Oke. Kalau kamu mau jarak 2, boleh. Oh, ini belum dijarakin. Tak kelihatan kan? Udah itu tempat percobaan atau lokasi percobaan is oke ya. Laboratorium teknik kimia misalnya ya. Karena nanti laboratorium mau dipecah, laboratorium dasar teknik kimia atau laboratorium teknik kimia ya. Tapi kita sampai ini baru satu ada laboratorium. Terus nama tadi Anggun Bunga Puspita Sari. NPM, jangan NIM, kita memang dari awalnya NPM ya. 18 salah mak. 18 10 63 123 0001. Oke, dan NPM fakultas. Fakultas apa? Teknik. Kalau di luar teknologi industri kalau nggak salah ya. Terus kita bukan jurusan ya, kita program studi teknik. Teknik kimia. Ini saya baru jelasin format ya, belum jelasin isinya. Kalau memang ada kelompok, tulis. Misalnya tadi kelompok 1, tulis ini 1. Oke, ya. Udah selesai ini. Tulis lagi di sini. Ya, monggo ya, mau pakai tab, mau pakai apa silakan ya. Karawang. Tanggal percobanya tanggal sekian ya. Nah, lembar pengesahan ini disesuaikan kamu kapan mau kumpulnya. Misalnya, kan lembar pengesahan dibuat di pas mau ngasih laporan pendahuluan tuh ceritanya. Duh, panas banget ya. Nah, jadi disesuaikan dengan tanggal percobaan ceritanya. Tanggal 3 April 2020. Terus di sini kalau ini saya kan dulu pakai asisten ya, mengetahui enggak sih, enggak pakai ini, langsung aja nih ya. Misalnya asisten praktikum ya. Praktikum. Ya, atau yang kamu sekarang kan enggak ada asistennya, langsung dosennya, dosen pengampu. Ya. Bisa kan seperti itu ya. Terus ini namanya siapa? Misalnya nama saya deh ya. Si Agustina Sari. Biasanya gini pakai gelar-gelaran dah ya. Begitu. Ini nggak cukup, tinggal tarik dikit, tarik dikit, tarik dikit, tarik dikit. Ini mau kamu ubah jadi tabel juga oke loh ya. Sebenarnya kita buat tabel aja lah ya. Kita buat tabel 1 aja. Ke sini. Mana tadi? Back. Oke. Ini tinggal tarik ke sana. Tarik lagi ke sana. Kamu tinggal cut, paste. Ya. Kenapa ini? Nggak mau ini. Oke, sini. Ini ataunya ya. Silakan disesuaikan. Ya. Oke, ini tinggal kamu hilangkan bordernya. Oke, ini sudah nih masuk ke lembar pengesahan. Sekarang masuk ke bab 1 pendahuluan. Center. Sebenarnya isinya bukan itu nanti pas di laporan. Ini kan laporan pendahuluan. Saya kasih langsung untuk apa sih namanya? Apa sih namanya tuh? Yuk, abstrak ya. Abstrak. Saya copy lagi atas. Saya kasih judul ini. Terus di sini oleh
oleh siapa. Misalnya saya cuman sendirian, sama kayak atas ya, 18 10 63 123 00 01 Anggun Bunga Puspita Sari ya, monggo. Terus di bawahnya abstrak Indonesia aja di sini ya. Sini rata kanan kiri ya. Pergunakan bahasa Indonesia saja. Terus kamu isi apalah ya. Di sini biasanya abstrak itu cuma 1 halaman. Nah, terus lalu ku pergi ke Karawang mendirikan suatu program studi yang bernama teknik kimia. Ini cuma contoh doang ya, lebay ya. Nah, ini saya kasih nanti bla 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 ya. Ini spasinya harus 1. Oke. Ini semua juga 1. Tapi ini ada jarak tuh, begini ya. Oke. Nanti kalau udah, nanti di bawah sini ada bold kata kunci titik 2. Misalnya Desi, diurutin ya. Nanti urut alfabet. Biasanya tuh ada maksimalnya, maksimal 5 sampai 6 kata. Misalnya saya dan urutnya itu enggak huruf besar sini ya, Desi. Misalnya teknik kimia, ini kan teknik kimia bagian dari 1 ya. Terus Unsika, terus saya kasih Karawang di sini. Karawang. Terus saya mau kasih nama Himatemia misalnya. Ya, silakan. Kata kunci yang berkaitan dengan kadar air, kadar abu. Ya. Ini kan saya cuman asal saja ya, dan ini tuh nanti harus rata ini. Iya. Gitu ya. Ini dibuat rata kanan kiri. Berarti saya ubah lagi ya. Udah selesai. Ini mah kamu bisa kasih titik. Atau nggak kasih titik nggak masalah, itu cuma masalah label saja. Oke, sekarang masuk ke daftar isi. Ya, habis daftar isi. Kok nggak ada kata pengantar, Bu? Aduh, ya ampun, sumpah dah ya. Kayaknya kata pengantar itu paling lebay kalau saya bilang ya. Kita bisa men-skip ya. Sekarang tuh udah berubah nih. Sini ada tuh kata pengantar. Aduh, mana ya? Oke lah, ikutin lah kata pengantar ya. Sebenarnya saya sih nggak suka ada kata pengantar ya. Oke, bold, enter ya, tengah. Kata pengantar. Biasanya tuh kalimat-kalimat yang lebay lah ya. Ini sama 1,5 lagi jaraknya. Terus yang ini 14. Bold. Nah, kata pengantar, kamu mau rata kanan kiri silakan ya teknisnya ya, mau rata kanan kiri atau misalnya saya buat dulu deh kalimat 1 ya, sini ya. Kalau sendirian penulis, kalau tim berarti tim penulis ya. Mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa telah memberikan sehat jasmani ya, ini yang makanya saya bilang, dan rohani, sehingga laporan pendahuluan misalnya ya, laporan praktikum karena terakhir ya, laporan praktikum kimia analitik dengan judul apa tadi di sini ya, ini cuman gaya saya ya, terselesaikan
secara tepat waktu. Terus mau lanjut lagi nih. Ya, bla bla bla. Ada yang teknis pelaksananya kayak gini nih kalimatnya ya. Jadi kamu harus konsisten. Kalau kamu modelnya seperti itu ya oke. Tapi kalau kamu nggak model seperti itu ya ini misalnya menjorok ke dalam. Menjoroknya segini ya. Oke. Aduh. Oke. Aduh. Kok begini? Ini kejauhan segini. Nanti yang di sini naik ke atas. Gitu ya. Kalau pengantar masuk. Sekarang daftar isi. Tengah bold daftar isi. Nah, daftar isi itu isinya setelah letak daftar isi. Jangan ngisi apa ya? Aduh, jangan ngisi sebelum daftar isi ya. Ceritanya mah. Oke. Aduh. Back kok cuma 2. Oke, sini ya. Ini juga 14. Duh, panas, oi. Terisi, misalnya habis daftar isi apa sih isinya? Ya, misalnya disesuaikan ya. Nanti daftar isi terakhir. Ya, kalau kamu nulisnya di sini adalah ini nggak bold ya. 1 pendahuluan. Ini tinggal kamu buat menjorok, kamu kasih space seperti ini ya. Kamu bisa panjangkan ini. Berarti nggak perlu ya ini ya. Ini kamu tinggal tarik ke ujung. Bentar. Kamu tinggal naikin ke sini. Mau kasih angka berapa? Halaman 1 misalnya ya. Halaman 1 sini. Biasanya kita buat di sini, dia rata sini. Oke. Oke, sudah. Yang ini mana tadi? Oke, ini udah. Kita mau masuk ini kan 2 ya. Saya mau ubah ini jadi 1.1 apa? Kan agak menjorok kan ya, misalnya latar belakang. Kamu bisa buat ke sini, enter 2. Ya, monggo ya. Sini 1. Terus ini apa nih? Tujuan. Ya, oke. Ini yang ada di saya ya. Misalnya halaman 3. Tidak perlu lagi ada titik-titik-titik itu ya. Sebenarnya terlalu mubazir. Tinjauan. Ngikutin ya, kalau sini pendahuluan, ini teori dasar. Ngikutin template-nya. Nah, di teori dasar misalnya kamu mau kasih materi apa nih ceritanya ya. Misalnya 2.1 misalnya ya. Apa sini. Nah, kalau bisa 2.1 ke 2.2 ya setidaknya beda 1 halaman lah ya. Kalau misalnya 1 halaman ngapain lah ya. Itu. Nah, udah selesai. Yang ini nomor 3 adalah prosedur percobaan. Misalnya halamannya 5 ya. Ini 3.1 apa biasanya alat dan bahan. Ini misalnya nomor 6, enter lagi. 3.2 prosedur percobaan. Nah, 4 hasil pengamatan dan pembahasan. 8 misalnya ya. Ini beda-beda ya, kamu mau di
searching satu-satu boleh ya. Sini hasil pengamatan. Atau kamu mau langsung bab 4 langsung ngebahas itu boleh, itu hanya teknis penulisan ilmiahnya saja ya. Terus yang di sini pembahasan. Oke, kamu kasih halaman. Terus yang terakhir 5 adalah penutup. Penutup tuh cuman isinya kesimpulan saja, langsung to the point ya, tidak usah ada saran dan kawan-kawan. Apalagi sarannya isinya ya kalau bisa alat labnya dipenuhi lah, alatnya yang bagus lah. Itu kan saran ya, bukan. Oke, terus ini nggak ada, kosong, min 1. Sini daftar pustaka. Lanjut, itu lampiran. Begitu isinya ya, daftar isi. Nah, jadi daftar isi itu isinya setelah pendahuluan. Jadi kamu tinggal buat di sini. Ya, kalau di sininya kamu nulisnya adalah ke tengahnya bab 1 pendahuluan, maka atasnya sebenarnya bab 1 pendahuluan di sini. Dan ada sih sebenarnya yang kayak otomatis gitu, ya silakan ya. Kalau saya masih ke sini ya, selagi masih bisa dikontrol. Tapi kalau nggak bisa ya udah. Nah, kalau misalnya di bab 1 itu ada 1.1 latar belakang, titik 2 ada manfaat misalnya, ya kamu tambah lagi di sini. Oke. Jadi kayak misalnya hasil pengamatan ya, ini ada gambar tabelnya segala macam, ya silakan. Kalau ini kalau saya dulu teknisnya ada macam-macam. Ada gambar hasil baru dibahas ya, tanpa membuat 4.1 hasil pengamatan, tidak masalah, langsungnya bab 4 misalnya hasil pengamatan dan pembahasan. Saya langsung menyajikan tabel, tapi ingat ya, menyajikan tabel itu harus dipanggil, harus di-mention ya. Hasil percobaan ini yang menggunakan kategori apa bla 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 disajikan tabel 4.1. Jadi tabel itu akan mengikuti di mana dia ada halaman. Misalnya ada gambar itu di pendahuluan misalnya ya, di bab 1 ya. Ini asal ya. Di pendahuluan berarti nanti gambar 1.1 yang ini menunjukkan dia bab 1. Ya, ini bab ya, gambar 1.1 ya. Jadi itu mengartikan bab dan nomor urut gambar ya. Jadi kalau misalkan nanti di hasil pengamatan, jadi mulai urutnya itu adalah gambar 4 titik berapa, terus juga tabel ya 4.2 misalnya lah ya. Nah, jadi itu disesuaikan dengan babnya. Nah, pembahasan itu biasanya lebih banyak menjelaskan dulu hasil percobaannya seperti apa. Nah, penutup ini beda-beda ya. Di penutup itu sebenarnya konklusi ya, kesimpulan, pelaksanaan, praktikum. Sekarang kamu lihat dulu, lihat tujuan percobaan. Kalau di tujuan percobaannya kamu adalah dalam bentuk uraian, saya coba dulu ya di sini ya, ngelihat ya. Nah, tujuan percobaan bukan, ini mah hanya itu doang ya. Ada nggak sih? Tujuan percobaannya cuma satu nih, ya, cuma satu beginian. Ya, berarti itu artinya kamu hanya narasi dalam satu paragraf. Tapi kalau misalnya tujuan percobaannya dalam kita lihat lagi ada nggak? Nah, ini tujuan percobaannya dari kayak gini, 2 ya. Maka ada 2 tujuan percobaan. Maka bentuknya mention kayak gini. Dari percobaan yang telah dilakukan,
dapat disimpulkan bahwa 1. Kadar air bahan, ya kamu tambahin bla 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 ya. Yang kedua, kadar abu bahan. Ini cuman bahasanya aja ya, silakan diimprovisasi atau modifikasi. Jadi tergantung, kalau tujuan percobaannya cuma satu, narasi. Tapi sebenarnya ya, yang namanya penutup bentuknya itu narasi. Itu narasi. Satu paragraf, beda-beda. Dan kamu menyebutkan 2 inti dari kesimpulannya ada dalam bentuk narasi. Masing-masing teknik penulisan ilmiahnya seperti apa ya, monggo yang mana saja dan diurutkan. Kalau narasi, arti kata kalimat 1 menuju kalimat 2 harus bisa berhubungan, jangan saling lepas ya, karena jangan sampai ngomong saya adalah bunga lalu Ian adalah NPM 2. Nggak nyambung antara 2 dan antara Bu Anggun bunga dengan Ian. Jadi harus ada penghubungnya ya. Jadi bukan sembarang seperti itu. Terus daftar pustaka. Kalau daftar pustaka kamu kan belum belajar yang pakai yang kemarin saya udah ajarin ke kamu yang Mendeley ya, segala macem. Tapi ada yang masih, aduh Bu, masih pusing. Daftar pustaka sini ya. Daftar pustaka. Nimbol 14, ya silakan. Teknisnya seperti apa di sini? Aduh. Misalnya balik ya, namanya Resnick Robert. Tahun 1988. Ini mau bol atau metalik ya silakan ya. Fisika jilid 1 edisi ketiga. Yang mengeluarkan Departemen Fisika Institut Teknologi Politeknik Rensselaer. Institut Teknologi Rensselaer. Saya nggak tahu dia ada di mana nih posisinya. Ini biasanya agak menjorok ke dalam, sama ya jaraknya dengan yang tadi ya, 0,75 di sini. Nah ini mah hanya masalah teknis ya. Jadi tolong kamu ngikutin pedomannya. Dan daftar pustaka itu rata-rata dia itu bisa 1,5 ataupun 1 ya, beda-beda. Jadi itu hanya masalah teknisnya saja. Tapi kalau kamu pakai Mendeley, pakai Zotero yang seperti udah saya pernah ajarkan di teknik penulisan ilmiah, kamu bisa secara otomatis. Lalu masuk yang terakhir, namanya adalah lampiran di bab selanjutnya. Ini tinggal kamu ganti dengan lampiran. Nah, ini tuh yang isinya tugas pendahuluan. Ada nggak di sini tugas pendahuluannya? Bentar. Kita coba lihat di sini ya. Oh, nggak ada di sini tugas pendahuluan. Prosedur, grafimetri. Oke, ini nggak ada. Kalau di sini ada tugas pendahuluan, ya silakan ditaruh di sini ya. Soalnya kalau di kimia organik ada tugas pendahuluannya. Oke, sini nggak ada ya. Kalau ini tergantung ada tidak adanya ya. Terus ada tugas post-test misalnya, ya silakan disesuaikan ya. Udah itu baru kamu memberikan data hasil di lapangan ya, yang data pengamatan tadi yang secara hitungan ya, jalan proses simulasinya segala macam di sini. Nih kayak persamaan-persamaannya hitungan tuh di sini di lampiran ya. Dan lampiran biasanya lebih banyak ya. Monggo aja ya silakan ya, sehingga nanti yang ada di hasil pengamatan itu sudah menjadi rangkuman intinya yang mau disampaikan yang mana ya. Jadi kan ini ada, saya belum nunjukin ya. Nih seperti ini. Terus nanti ada yang kayak gini. Ini ada hitungannya, persamaan yang dipakai apa aja, persamaannya secara detail. Jadi semua data itu dikasih tahu. Misalnya, bentar. Kan ini data seperti ini, data pengamatannya.
Terus nanti dihitung menggunakan persamaan apa, kan ada di situ. Ini terus ini masih persamaan. Terus ada kurva, ya ditempel di sini kalau dulu ya. Kalau kamu pakai Word kan bisa crop dari ini juga kurva. Lumayan lebih banyak sih lampiran sih. Nah ini ada post test tugas akhirnya. Oh sini berarti kebalik ya, tugas pendahuluan, terus hitungan jalan proses, terus baru sini post test. Nah di post testnya ada gambar lagi ternyata, ya silakan aja ya ngikutin. Nah terus di paling belakang itu saya ngelampirin pretest, hasil pretest. Ini yang dulu ya. Nah itu aja teknis dari laporan dulu yang saya buat. Ini contohnya yang fisika dasar sih sebenarnya, masih nyimpen. Abis ini saya baru ngejelasin tentang materi yang ada di kimia analitik. Setidaknya teknis pelaksanaannya dulu ya. Terima kasih atas waktunya. Lanjut lagi di part 3. Jangan kemana-mana. Terima kasih telah datang di channel DCU. Dan selamat pagi.